Anaknya mau dimakzulkan, Jokowi bilang harus sepaket presiden dan wakil presiden. Kemarin kami pikir urusan pemakzulan Wapres Gibran itu sudah selesai, sudah adem ayem. Pak Presiden juga sudah berada di satu tempat yang sama dengan Bu Mega dan segala macam, kelihatannya ramah tamah, dan meskipun banyak kemudian kontroversi di luar, tapi tiba-tiba ternyata kami mendapat berita bahwa 4 purnawirawan mengirim surat resmi ke MPR apa DPR? MPR. MPR ya, dan DPR juga, ke DPD juga. Nah, dan kedua lembaga tertinggi ini juga sudah menyatakan menerima surat tersebut. 3 ya? Iya, MPR, DPR sama DPD. Oh, DPD juga ya sudah menerima, dan ini memperlihatkan bahwa persoalan pemakzulan Wapres Gibran itu terus bergulir. Sekarang kita ingin membahas sejauh mana ini mungkin terjadi pada kondisi politik, sosial, ekonomi saat ini, dan hukum. Ya. Nah, kalau gitu hukum. Tadi kan disebutnya soalnya udah selesai, belum selesai kan? Baru nyurati Pak Prabowo, dan waktu itu jawabannya juga sudah ada bahwa Pak Prabowo sedang mempertimbangkan dengan serius isi surat tersebut. Dan yang kita tunggu belum keluar adalah setelah dia pelajari mendalam itu Presiden mau ngapain. Nah, dan memang kalau Presiden sendiri yang bicara mungkin agak susah. Makanya waktu itu kan memutus Pak Wiranto, Jenderal Senior yang percaya di Watimpres. Rupanya para jenderal ini purnawirawan jenderal, jumlahnya sekarang udah berubah menjadi 200. Yang menandatangani itu sekarang 241. Saya nggak tahu berkurangnya, bisa saja berkurangnya karena memang jumlahnya berkurang, atau sekarang ini tinggal jenderal saja. Dulu kan ada kolonelnya. Jangan-jangan karena jumlah kolonelnya kira-kira jumlahnya sekitar segitu, hampir sama dengan jumlah pengurangan. Dulu kan 310, sekarang 250. Selisihnya itu kira-kira jumlah kolonel. Selisihnya kolonel. Ya itu nanti kita lihat detailnya, nanti kita lihat. Jadi tidak berarti kalaupun berkurang, menurut saya tetap saja 241 itu banyak, dan dari seluruh angkatan. Yang tanda tangan pun 4 dan mewakili semua angkatan. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, biasa saja. Tidak sakit hati gitu Pak? Biasa saja. Kalau sebagai wapres yang dipilih oleh rakyat itu seperti apa Pak? Kan seperti jadi kelompok itu menerima presiden tapi tidak menerima wakilnya gitu. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baik. Akhirnya Jokowi memberi tanggapan soal usulan pemakzulan Gibran yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI. Sebenarnya tanggapan Jokowi soal pemakzulan ini nggak penting-penting amat buat dibahas. Nggak ada pengaruhnya terhadap pengajuan pemakzulan yang dilakukan oleh para jenderal TNI ke DPR. Karena yang dibelainya pun kan anaknya sendiri. Yang menarik untuk ditanggapi adalah bahwa Jokowi itu mengatakan bahwa pemakzulan hanya bisa dilakukan dengan cara satu paket atau sepaket. Karena pemilihan presiden dan wakil presiden tidak sendiri-sendiri. Itu kira-kira pernyataannya Jokowi. Tapi yang jelas, pernyataan Jokowi ini salah dan perlu diluruskan. Mari kita kupas.
Di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Di pasal 7A ini jelas ditulis dan atau, bukan dan saja. Ini mesti ditekankan betul. Pemahaman yang sebenarnya adalah dalam bahasa hukum dan atau sering digunakan untuk menyatakan pilihan yang inklusif. Sekali lagi, pilihan yang inklusif itu artinya bisa A dan B, bisa juga A atau B. Kalau dijabarkan, maka bunyinya seperti ini: Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan bla 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 bla. Itu artinya kedua-duanya dapat diberhentikan. Tetapi bisa juga dimaknai Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan bla 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 bla. Itu artinya bisa hanya Presiden saja, bisa juga hanya Wakil Presiden saja. Jadi bisa satu paket, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi bisa juga hanya Presidennya saja atau Wakil Presidennya saja. Itu artinya Gibran bisa dimajukan tanpa mengikut sertakan Prabowo. Tapi kan perlu diingat bahwa siapa yang melanggar, misalnya ya ada dugaan-dugaan besar begitu kan ya, kasus-kasus besar, apakah harus paket dengan presidennya? Saya kira tidak begitu. Misalnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat, lalu kemudian wakil presiden dimakzulkan, ya saya kira oke-oke aja, seperti yang dilakukan oleh Gus Dur ya, bahwa Gus Dur sudah dilengsarkan pada waktu itu begitu. Jadi saya kira tidak ada masalah. Yang penting kasus dan benang merahnya itu sudah ketahuan. Biasanya rata-rata kasus-kasus besar seperti itu begitu kan, biasanya ya itu sudah sesuai dengan fakta dan realita. Misalnya ada korupsi, ada nepotisme begitu kan, itu baru bisa. Tapi kan ini menarik begitu, seperti apa yang disampaikan Rocky Gerung begitu ya, bahwa ini akan menyeret nama Jokowi. Ya, geng Solo ini bisa ambiar ya, karena kekuatan politik semakin hari ya semakin akan membangun konsolidasi besar ya. Lalu bagaimana proses dari pemakzulan Gibran ya yang bisa terjadi dengan cepat jika ada kesepakatan elit-elit politik. Maka apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno di situ begitu mengambil bahwa kalau sudah bicara tentang DPR ya, elit ya berkehendak ya besok pun jadi barang katanya ya, besok pun jadi dimakzulkan, apalagi ya kesepakatan elit-elit politik begitu. Dalam strateginya Jokowi, kalau ada yang aturan yang menghalangi maunya dia, ya dia ubah aturannya, undang-undangnya dia ubah gitu. Kalau belum ada ya dia bikin. Jelas Jokowi sangat paham bagaimana dia memainkan semua infrastruktur kekuasaan untuk memenangkan Pilpres, dan itu dipastikan menggunakan tangan-tangan kotor kekuasaan, dan itu bisa digunakan untuk menyandra atau setidaknya menekan secara halus Prabowo. Mau buka-bukaan nih, kalau anak gua sampai nggak lu lindungin, kira-kira kan seperti itu ya. Karena itu ya kalau Prabowo tidak mendukung pemakzulan dalam sistem sekarang ini, dipastikan pemakzulan itu tidak akan terjadi. Jadi sekarang ini ya, soal jadi tidaknya pemakzulan semuanya terpulang kepada Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo mau Gibran dimakzulkan, jadi barang itu besok juga gitu ya. Pertanyaannya kan, lah ini kalau kemudian ancaman Jokowi itu diabaikan, saya kira sebenarnya ini sudah sudah nggak ada konsekuensinya ya, karena para purnawirawan itu juga sudah sejak awal mereka tidak menyerang Prabowo kok, mendukung pemerintahnya Prabowo. Bahkan mereka ini secara terbuka menyatakan mereka ini melakukan itu melindungi Prabowo. Mereka khawatir Prabowo ditelikung di tengah jalan. Ini setidaknya seperti yang dikatakan oleh Letnan Jenderal TNI Soeharto dalam sebuah perbincangan di iNews pada waktu itu. Dia ingin melindungi adik kami, ini dia menyebutnya seperti itu, karena dia tahu bahwa bisa saja setiap saat Prabowo itu digulingkan oleh Jokowi di tengah jalan gitu. Malah kalau Said Didu menyatakan dari perbincangan dia dengan sejumlah pengusaha senior ini, kalau terlambat Pak Prabowo yang akan digulung oleh
Jokowi. Jadi ini sebenarnya kill or to be kill lah, kira-kira situasinya sekarang seperti itu yang saya dihadapi oleh Pak Prabowo. Selain itu, soal pemakzulan ini nggak ada urusannya dengan koalisi-koalisi segala, nggak ada hubungannya. Apalagi sistem koalisi partai politik di Indonesia itu adalah koalisi pragmatis dan tidak permanen alias oportunis. Boleh saja koalisi berubah pikiran di dalam atau di masa periode pemerintahan. Bukankah di zaman Jokowi, ketika memerintah, koalisi pendukung Prabowo banyak yang menyeberang dan berbalik arah menjadi pendukungnya Jokowi. Malahan Prabowo yang statusnya kompetitor, yang jelas-jelas berseberangan, malah bisa jadi menterinya Jokowi kok. Mantap! Jadi jelasnya pernyataan Jokowi ini kelihatan sekali mau membelokkan duduk persoalan yang sebenarnya. Seandainya nanti pada akhirnya DPR menerima usulan pemakzulan Gibran, proses pemakzulan sangat bisa tidak melibatkan Prabowo sama sekali. Gibran sangat bisa dimakzulkan atau di-impeachment. Artinya bila DPR menganggap benar Gibran melanggar undang-undang, ya bisa saja Gibran yang di-impeachment, bukan Prabowo. Pernyataan Jokowi ini tendensi banget membela Gibran. Sah-sah saja membela anaknya, tetapi ya mestinya juga pakai nalar, nggak ngasal membelain gitu loh. Selain itu, pernyataan Jokowi soal pemakzulan itu sepaket menunjukkan Jokowi mulai was-was. Jokowi mulai khawatir. Jokowi butuh backup. Jokowi sadar kalau Gibran itu memang dipaksakan menjadi wakil presiden. Tetapi untuk melakukan pembelaan, Jokowi mau mengingatkan dengan istilah sepaket tadi dalam koalisi. Diartikan koalisilah yang menjodohkan Prabowo Gibran. Koalisi partai politik yang memaksakan Prabowo dan Gibran maju di Pilpres 2024 kemarin. Kayaknya. Sekarang ini selain para purnawirawan, opini publik juga menginginkan Jokowi dan keluarganya itu disingkirkan dari kekuasaan. Nah, Jokowi itu sekarang lewat isu ijazahnya dan Gibran itu lewat pemakzulan. Lagi pula kalau alasannya nanti dasar hukumnya dikhawatirkan itu jadi halangan di Mahkamah Konstitusi, saya kira sebenarnya juga ini sangat kuat ya, kan jelas proses terpilihnya Gibran itu kan cacat ya. Keputusannya clear kok di Mahkamah Konstitusi, di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bahwa itu pelanggaran berat. Jadi kalau pelanggaran berat ya harusnya kan putusannya itu juga cacat gitu. Kemudian juga tadi kan disebut soal etika, ini yang oleh para purnawirawan berkaitan dengan Fufu Fafa yang diyakini itu adalah akun Gibran yang cuitannya di masa lalu itu betul-betul dia tidak menunjukkan kelas seorang tokoh yang layak menjadi wakil presiden gitu. Dan soal korupsi kan sebenarnya Gibran ini bersama adiknya Kaisang Pangarep sudah sempat dilaporkan ke KPK oleh dosen dan aktivis dari UNJ Dr. Ubaidillah Badrun. Tapi sampai sekarang sama KPK kan nggak ditindaklanjuti. Kalau kasus itu dibuka dan kemudian terbukti bahwa Gibran korupsi kan bisa langsung ditindaklanjuti itu prosesnya, proses politiknya. Nah, bukan tidak mungkin. Coba hitung-hitung sekarang kekuatan politiknya. PDIP sekarang menguasai di parlemen. Terus kemudian Partai Gerindra menguasai di parlemen, ya. Terus kemudian Partai Golkar menguasai di parlemen. Tiga partai saja. Kalau elit-elit politiknya mereka sepakat begitu kan, ya. Bukan tidak mungkin partai-partai yang lain juga akan sepakat. Apalagi begitu kan lawan-lawan politiknya yang menjadi rival kemarin seperti Partai Nasdem, seperti Partai PKB, seperti Partai PKS, bukan tidak mungkin akan ikut begitu kan ya. Yang penting kuncinya tiga itu, Partai Gerindra, PDIP, lalu kemudian Partai Golkar. Jadi sekarang benar-benar tergantung proses politik, dan untuk politik itu kata kuncinya sepenuhnya itu di tangan oleh Pak Prabowo. Karena itu Jokowi sekarang mencoba menekan Prabowo dengan menyatakan satu paket. Ini satu paketnya sebenarnya masih ada koma-koma yang lainnya dia ucapkan, tapi pesannya pasti sampai seperti itu. Jadi sekali lagi ya tergantung Pak Prabowo, dan kalau Pak Prabowo masih ragu, dukungan terhadap Pak Prabowo itu sebenarnya sekarang luar biasa besar. Jadi
Kalau toh katakanlah nanti misalnya Pak Jokowi bongkar-bongkaran dan sebagainya dan itu berdampak pada Pak Prabowo, saya yakin itu publik akan mengabaikannya gitu. Yang penting buat mereka Jokowi dan Gibran serta keluarganya itu disingkirkan dari politik di Indonesia. Itu kok target sekarang dari publik. Jadi kalau Prabowo melakukan itu ya dia akan dapat dukungan penuh dari publik. Semua boleh salah kecuali junjungan saya Bapak Gibran. Nah itu salah sekali menurut saya. Pakai aja bang, toh pertama, kenapa saya bilang pakai aja? Mas Gibran itu janji di hadapan publik 19 juta lapangan pekerjaan. Dan janji itu disampaikan dalam rangka pilihlah saya sebagai wakil presiden. Sekarang sudah jadi wakil presiden. Kemudian alasannya adalah, karena ini kan 19 juta ini ketentuan dan syaratnya berlaku. Disclaimernya harus ada hilirisasi, harus ada digitalisasi, sedangkan Mas Gibran tidak punya kemampuan eksekutif. Itu jawaban bang, menurut saya itu bukan jawaban rakyat yang diinginkan. Kalau Anda sudah berjanji dan Anda sudah punya jabatan, ya tunaikanlah janjinya, minimal diberitahukan progresnya. Oh progresnya kami sudah melakukan tahapan ini. Mungkin kita belum mencapai 19 tapi ada angka sekian. Nah, itu lebih tepat menurut saya ya Bang Andi Armando, mohon maaf. Jadi berikanlah kayak penghiburan kepada adik-adik kita, pada saudara-saudara kita yang mencari pekerjaan, yang tadi disebutkan dia inilah marwahnya dan sekarang ini mereka tidak punya marwah sebagai anak tiri. Berikanlah satu harapan dalam arti sampaikanlah progres itu apa yang sudah dilakukan. Jangan kemudian berbalik dia bawa baju wapres yang katanya tidak bisa buat apa-apa. Menurut kami sebagai orang yang mengerti pemerintahan doesn't make sense. Dan Pak Wiranto juga diutus ke istana ya, berarti memang yang menariknya itu adalah Pak Wiranto pasca bertemu dengan Pak Prabowo itu memberi gambaran yang seolah-olah sikap Pak Prabowo itu tutup-tutup. Ya, ya kan? betul. Jadi nggak menolak menerima juga. Iya. Sebagai presiden, gitu. Jangankan presiden, lihat Ibu Mega dulu. Ketika didorong 3 periode, Ibu Mega dengan tegas mengatakan tidak. Nah, itu kan? Itu inkonstitusional kata Ibu Mega. Nggak boleh. Jadi nggak ada kata ngambang seperti Pak Jokowi. Kan itu usulnya. Itu artinya Anda sedang mempertimbangkan itu juga, gitu loh. Nah, ketika Pak Prabowo menyampaikan sikapnya melalui Pak Wiranto, itu kesannya 50-50. Iya. Nggak mengatakan tidak, ya. Tapi tidak mengatakan dia setuju bahwa dimaksudkan. Kalau sebetulnya Pak Prabowo ya, dalam konteks sebagai kepala negara dan pemerintah, tentu kan cara yang seperti ini dianggap agak sensitif. Pasti dia mengatakan, oh nggak ada itu, gitu kira-kira. Karena itu pasangan kan bang sebenarnya. Kalau itu makanya itu menarik. Ya. Intinya beliau akan mengatakan nggak ada. Nggak ada kalau dari Pak Wiranto seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, Win, Pak Prabowo itu pintar juga. Ini lagi berdansa aja. Itu makanya maksudnya bang. Jadi beliau tidak menjawab dengan tegas menolak. Ya, gitu. Tapi secara tentu beliau boleh bang. Kalau misal wakil presiden boleh aja. Justru karena dimungkinkan itu Pak Prabowo juga misalnya tidak mengatakan mendukung karena dimungkinkan itu terjadi. Sebab kan ada 3 mekanisme. Mekanisme pertama yang umum kita bayangkan memakzulkan pasangan langsung presiden dan wakil presiden. Tapi bisa saja salah satu di antara mereka memakzulkan presidennya tanpa wakil presiden. Setidaknya 2 kali kita alami. Presiden Gus Dur, bukan Pak Harto berhenti digantikan oleh Habibie. Gus Dur digantikan oleh Kejadian. Nah yang ketiga pasangan wakil presidennya atau wakil presidennya toh. Nah kalau ini belum pernah kita dengar. Tapi dibukakah di dalam konstitusi? Dibuka. Bang, tapi ada yang bilang kan bukannya usulan dari DPR dulu ya? 2/3. Itu mekanismenya. Kita bicara dulu. Politik aspek. Mungkinkah makanya wakil presidennya saja yang dimakzulkan? Itu dulu kan. Bukan pasangan. Oh mungkin. Sama seperti mungkinnya presidennya saja yang dimakzulkan tanpa wakil presiden. Akar semua masalah ini adalah syahwat Jokowi melanggengkan kekuasaan lewat Gibran dengan membengkokkan hukum. Berkat cawe-cawe Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden lalu tak terbendung. Prabowo juga berperan atas terjadinya kekisruhan ini. Dialah yang ngebet menggandeng Gibran yang pencalonannya bermasalah demi mendapatkan dukungan Jokowi. Utang politik ini kemudian dibayar Prabowo dengan memberikan tempat bagi Jokowi mencampuri urusannya. Prabowo sendiri yang menciptakan matahari kembar dalam pemerintahannya. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, memberi pembelaan atas munculnya desakan pemakzulan terhadap anak sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
Jokowi meminta semua pihak mengikuti sistem ketatanegaraan. Menurutnya, pemakzulan terhadap Wapres harus didasari pelanggaran berat, bukan sekadar opini atau ambisi. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita, tutur Jokowi saat ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Dia bilang, Indonesia berbeda dengan Filipina. Jokowi menegaskan, pemakzulan di Indonesia seharusnya satu paket. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri, di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu, urai Jokowi. Lebih lanjut, Jokowi menilai pemakzulan tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya pemakzulan harus didasari dengan alasan yang kuat seperti adanya pelanggaran pidana atau pelanggaran berat lainnya. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela, atau melakukan pelanggaran berat. Itu baru dapat dimakzulkan, jelas dia. Jokowi juga menyampaikan, dirinya tak sakit hati atas serangan terhadap putra sulungnya itu melalui isu pemakzulan. Menurutnya, isu tersebut merupakan salah satu bentuk dinamika demokrasi. Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu, tambah dia. Diketahui, munculnya isu pemakzulan Gibran sebagai Wapres RI bermula dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pimpinan lembaga seperti DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. Dalam surat desakan tersebut terdapat tanda tangan dari 4 sosok purnawirawan Jenderal TNI seperti Jenderal TNI Purn, Fahrul Razi, Marsekal TNI Purn, Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purn Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purn, Slamet Subianto.